menjelaskan tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, alat berkomunikasi dan alat untuk berpikir. Yang kedua ada alat mengapresiasikan diri. Ya, contohnya seperti kita senang, marah, dan juga yang lainnya. Yang ketiga ada alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, seperti kita menanyakan kabar kepada teman, berkenalan. Terus ada lagi alat kontrol sosial. Nah, alat kontrol sosial itu contohnya seperti kita juga harus mengatur kata-kata untuk bercakapan, seperti kayak kita harus sopan apa segala macam. Nomor 2 adalah bahasa nasional. Jika digabung dengan bahasa negara menjadi fungsi bahasa nasional. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, di sini ada ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi. Terus yang kedua ada berdasarkan situasi pemakaian. Nah, berdasarkan situasi pemakaian itu dibagi menjadi 3. Biasanya ada ragam formal, ada ragam semi formal, dan ragam non formal. Terus poin yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulis. Sini ada berkomunikasi secara lisan, contohnya seperti berbicara. Keunggulannya ya seperti kayak cepat, terus kayak kelemahannya sulit disajikan secara matang. Terus tadi ada alat berkomunikasi secara tulis, contohnya seperti surat. Keunggulannya dasar hukum yang kuat. Kelemahannya seperti kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, ini membaca dan menyimak. Apa sih membaca itu? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Di sini juga ada teknik membaca. Yang pertama ada skimming, memindai. Yang kedua ada skimming. Yang ketiga ada SQ3R. Di sini ada menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Di sini juga ada tingkatan menyimak. Ya, yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada memberi reaksi, yang ketiga adalah menginterpretasi, yang keempat ada mengevaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Di sini materi yang ketiga adalah ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Nah, terus ada ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Beda. Yang ketiga ada resensi. Apa sih resensi itu? Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, di sini adalah tujuan ringkasan. Jadi tujuan ringkasan itu membuat si pembaca mengetahui isi buku dalam waktu secara singkat. Nah, di sini ada juga tujuan dari resensi. Nah, tujuan resensi adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, dan juga memberi kritik, koreksi, dan juga memaparkan suatu kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Dan juga diksi pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan.
Jadi untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Contohnya seperti kata mati. Nah, di sini memiliki banyak arti seperti kayak meninggal, tewas, mampus, gugur, dan juga berpulang. Jadi kesimpulannya berbeda-beda kata tapi satu arti. Baik, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yakni paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Nah, di sini ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama ada satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Jadi terus yang kedua adalah beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang ketiga ada bentuk visual paragraf ditandai oleh pengarangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat adalah karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah. Yang pertama ada sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kedua ada penjelasan, menjelaskan suatu hak yang belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti. Yang ketiga adalah ramalan, atau membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat ada kontrol, mengkontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Di sini juga ada sifat-sifat ilmiah. Yang pertama jujur, terus yang kedua adalah bebas berprasangka. Yang ketiga ada objektif. Yang keempat ada prinsip analisis, yang kelima ada formal. Dan di sini juga ada nilai karya ilmiah. Nilai karya ilmiah itu dibagi menjadi 3, ada isi, bentuk. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang pertama sampai yang terakhir tadi. Saya mendapatkan pembelajaran tentang langkah-langkah membuat karya ilmiah yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.